Semua laki-laki, aku hanya cinta kepadamu, Rangga. Iya, Naila. Aku juga mencintai kamu. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Naila, gadis cantik dari keluarga terpandang di desa Sinar Jati. Wajahnya anggun, tutur katanya lembut, dan setiap langkahnya selalu membuat pemuda berdecak kagum. Banyak pria dari keluarga kaya berlomba-lomba mendekatinya. Namun, Naila justru jatuh cinta pada sosok pria pendiam, lusuh, dan misterius yang setiap hari menjaga parkiran pasar. Namanya Rangga. Desa pun geger. Warga mencibir. Keluarga menolak. Tapi Naila tetap teguh. Aku memilihnya karena hatinya, bukan bajunya, katanya suatu malam. Hari pernikahan tiba. Semua datang bukan untuk merestui, tapi menonton kegilaan Naila. Namun tepat setelah ijab kabul, sebuah SUV mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria tua berpakaian elegan turun, memeluk Rangga, dan menyebutnya, anakku. Ternyata Rangga bukan sembarang pria. Ia adalah pewaris tunggal perusahaan pertambangan terbesar di Kalimantan, yang selama ini menyamar demi mencari seseorang yang mencintainya tanpa melihat status. Air mata pun jatuh. Mereka yang dulu mencemooh kini menundukkan kepala. Tapi Naila tetap tersenyum, karena sejak awal, ia memang tak pernah butuh kekayaan, cukup ketulusan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, di desa Sinar Jati, matahari bersinar malu-malu di balik awan. Angin berhembus pelan melewati pepohonan rindang dan deretan rumah-rumah klasik yang berjajar rapi. Di tengah jalan desa, langkah seorang gadis muda menarik perhatian banyak orang. Dialah Naila. Wajahnya bersih, matanya teduh, dan cara ia menyapa warga selalu membuat hati siapapun jadi hangat. Naila bukan gadis biasa. Ia anak Pak Lurah Arsal, salah satu tokoh terpandang di desa itu. Ibunya, Bu Ratna, dikenal sebagai penggerak kegiatan sosial yang sopan dan disegani. Semua tahu, Naila tumbuh dalam lingkungan penuh aturan, pendidikan tinggi, dan sopan santun. Maka tak heran jika tiap pemuda dari keluarga berada diam-diam menaruh hati padanya. Namun ada satu kebiasaan Naila yang tak pernah bisa dipahami banyak orang. Setiap sore, tanpa absen sekalipun, ia selalu pergi ke pasar desa. Tapi bukan belanja tujuannya. Ia duduk di bangku kayu tua dekat tempat parkir, menatap senja sambil sesekali melirik seorang pria berpakaian kumal. Pria itu tak pernah bicara. Hanya sibuk mengatur kendaraan, menyimpan karcis, dan tersenyum tipis pada siapapun yang lewat. Namanya Rangga. Wajah Rangga kerap tertutup topi lusuh. Tangannya kasar, bajunya bau bensin, dan sendalnya bolong di ujung. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Rangga datang setahun lalu, melamar jadi tukang parkir ke pengelola pasar. Ia tinggal di gubuk kecil dekat sungai, sendiri, tanpa keluarga. Banyak warga heran, bahkan curiga. Apa Naila kena guna-guna? Masa anak Pak Lurah suka sama tukang parkir? Begitu gumam mereka. Bahkan teman-teman Naila pun mulai menjauh. Ia disebut aneh, gila, dan tak tahu malu. Tapi Naila tak pernah menggubris. Ia justru makin terbuka. Suatu malam, di ruang tamu rumahnya yang sejuk, Naila berbicara pelan pada kedua orang tuanya. Ayah, Ibu, Naila ingin menikah. Pak Arsal menoleh, tersenyum. Dengan siapa? Fadil, anak Pak Camat. Naila menggeleng. Atau Randy, yang punya usaha toko bangunan itu. Kembali Naila menggeleng. Aku ingin menikah dengan Rangga. Seketika, ruangan itu membeku. Gelas teh yang dipegang Bu Ratna nyaris jatuh. Apa? Rangga, tukang parkir itu. Iya, Bu. Enggak. Pak Arsal berdiri. Suaranya mulai meninggi. Kamu pikir hidup ini mainan? Ayah sudah siapkan masa depanmu. Pendidikan, pergaulan, kehormatan.
Dan sekarang kamu bilang ingin menikah dengan orang yang bahkan tak punya masa lalu yang jelas. Tapi Naila hanya menjawab satu kalimat. Pelan, namun tajam. Ayah, aku memilihnya karena hatinya, bukan bajunya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Warga bergosip, mencibir. Bahkan ada yang terang-terangan menyindir Naila di jalan. Tapi Naila tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia mulai membantu Rangga di tempat parkir, ikut menata motor, dan tak peduli pada omongan orang. Beberapa warga mulai memotret diam-diam, lalu menyebarkannya ke media sosial. Putri Pak Lurah pacaran sama gembel. Jadi headline grup WhatsApp warga. Namun Naila tetap diam. Tak sekalipun ia membalas. Sampai pada akhirnya, tanggal pernikahan diumumkan. Undangan disebar. Dan seluruh desa pun menahan napas. Mereka datang bukan untuk merestui. Mereka hadir untuk menyaksikan kegilaan seorang gadis terpandang. Dan disinilah semuanya dimulai. Hari itu, Desa Sinarjati seperti berubah menjadi pusat perhatian. Dari pagi buta, warga sudah ramai di pelataran rumah Pak Lurah. Tenda putih berdiri megah di halaman. Kursi-kursi disusun rapi. Hiasan bunga dan janur kuning melengkung di depan pagar. Semua tampak mewah. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan suasana bahagia, melainkan rasa ingin tahu yang tak sehat. Beneran, Naila nikah sama tukang parkir itu. Bisik seorang ibu sambil menatap dari balik kipas lipatnya. Gila ya? Mau jadi apa nanti anaknya? Balas yang lain dengan gelak kecil. Bahkan anak-anak pun ikut bergumam. Menirukan bisikan orang dewasa. Semua datang bukan membawa doa, tapi membawa rasa ingin melihat panggung drama paling aneh di desa itu. Di dalam kamar, Naila duduk sendiri di depan cermin. Riasan wajahnya sangat sederhana. Baju pengantin warna putih gading membalut tubuhnya anggun. Tapi sorot matanya tak biasa. Bukan sedih, bukan ragu, melainkan yakin. Ia tahu, saat ia membuka pintu kamar itu, semua mata akan menghakiminya. Tak lama kemudian, suara hadroh mengiringi kedatangan mempelai pria. Orang-orang saling berdesakan ingin melihat seperti apa penampilan Rangga. Dan saat Rangga turun dari mobil sewaan dengan setelan jas pinjaman yang masih kebesaran, tawa tertahan mulai terdengar. "Hei, tukang parkir pun bisa nikah juga ya?" Bisik salah satu pemuda yang merekam dari jauh. Langkah Rangga tenang. Ia berjalan menuju pelaminan, menunduk hormat pada para tamu, meski tak ada satupun tangan yang menjabat. Pak Arsal hanya duduk kaku. Wajahnya dingin. Bu Ratna bahkan menolak menatap mata Rangga. Tiba waktu ijab kabul. Suasana mendadak hening. Semua mendekatkan telinga, seolah ingin memastikan apakah pria yang selama ini menjaga parkiran bisa mengucapkan lafaz akad dengan lancar. Dan ternyata, suara Rangga lantang, jelas, dan penuh hikmat. Bahkan penghulu sampai memuji cara pengucapannya. Tak sedikit yang mulai terdiam. Namun momen sakral itu seketika buyar saat suara klakson mobil mewah terdengar dari depan rumah. Semua menoleh. Sebuah SUV hitam mengilap berhenti perlahan. Seorang pria tua dengan jas abu-abu elegan dan tongkat kayu turun dengan langkah pasti. Wajahnya tegas, berwibawa, dan asing bagi warga desa. Tanpa banyak kata, pria tua itu berjalan menuju pelaminan. Ia berdiri di depan Rangga, menatap mata pemuda itu dalam-dalam. Lalu, memeluknya erat. "Anakku," katanya lirih tapi penuh getar. Nafas para tamu tertahan. Pak Arsal sampai berdiri. Bahkan Bu Ratna refleks membuka kerudung tipis yang sedikit menghalangi pandangannya. "Maaf," lanjut pria itu. "Saya ayahnya Rangga. Dan saya terlambat hadir karena baru mendarat dari Kalimantan." Bisik-bisik mulai berganti detak jantung. Suasana berubah drastis. Rangga itu, anak pemilik perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Bisik seorang warga yang mulai gemetar memegang ponselnya. Sementara itu, Naila hanya menunduk pelan. Ia tahu, hari ini akan menjadi momen di mana semua penilaian orang akan berubah. Tapi bukan itu yang ia cari. Karena sejak awal, ia menikahi Rangga bukan untuk kejutan ini,
melainkan karena ia percaya Rangga punya hati yang tak dimiliki pria lain. Namun semuanya belum selesai. Karena setelah ayah Rangga berbicara, satu persatu fakta mulai terbuka, dan yang paling mengejutkan adalah alasan kenapa Rangga hidup sebagai orang biasa selama ini. Dan disinilah segalanya berubah. Semua yang hadir di pelaminan mendadak terpaku. Pria tua berwibawa yang memeluk Rangga baru saja menyebut dirinya sebagai ayah kandung dari sang tukang parkir. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan nama perusahaan besar yang sudah sering muncul di televisi, Kalimantan Mineral Raya, sebuah perusahaan tambang yang dikenal punya ladang emas dan batu bara terbesar di Pulau Borneo. Warga mulai panik. Beberapa di antara mereka buru-buru menyembunyikan kamera ponsel. Mereka yang tadinya duduk di barisan belakang, tiba-tiba maju dan menyodorkan tangan. Bahkan Pak Lurah Arsal mulai gelisah. Sementara Bu Ratna meneguk air dengan tangan gemetar. Rangga berdiri. Untuk pertama kalinya ia menatap seluruh tamu yang hadir. Matanya tenang, tapi sorotnya tajam. "Saya ingin minta waktu sebentar," ucap Rangga. Suaranya rendah tapi jelas terdengar. Semua diam. Bahkan anak-anak kecil pun berhenti bermain. "Saya tahu banyak yang heran. Bahkan mencibir Naila karena memilih saya. Tapi apa yang kalian lihat selama ini hanya penampilan luar. Saya memang tinggal di gubuk kecil. Saya memang jadi tukang parkir. Tapi itu semua bukan karena saya miskin." Ia menoleh ke arah ayahnya, lalu melanjutkan. "Saya yang minta agar tidak dikenalkan sebagai anak pemilik perusahaan. Saya datang ke desa ini atas permintaan almarhum ibu saya, yang dulu pernah dibantu warga sini. Beliau bilang, sebelum saya mengambil alih bisnis keluarga, saya harus belajar hidup sebagai orang biasa. Harus merasakan bagaimana dipandang rendah. Bagaimana diperlakukan tanpa hormat. Supaya saya bisa menghargai orang bukan karena uangnya, tapi karena hatinya." Wajah para tamu mulai berubah. Banyak yang tertunduk. Bahkan suara Isa kecil mulai terdengar dari sudut kanan pelaminan. "Selama setahun saya hidup sederhana, Naila adalah satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. Bukan status. Bukan pakaian. Dia nggak pernah malu berjalan di samping saya, padahal saya tahu, dia dihina habis-habisan." Rangga memandang Naila yang kini memegang tangannya dengan erat. Gadis itu menunduk pelan. Air matanya jatuh diam-diam, tapi bibirnya tersenyum. "Dan saya tahu, saya tidak mungkin menemukan hati seperti dia, jika saya hidup sebagai Rangga, anak orang kaya." Rangga berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada lebih dalam. "Jadi, buat kalian yang menertawakan kami hari ini, mungkin besok kalian akan malu pada diri sendiri. Tapi bagi saya, hari ini adalah kemenangan. Karena saya akhirnya tahu, siapa yang benar-benar mencintai saya tanpa pamrih." Seisi pelaminan terdiam. Tak ada suara tepuk tangan. Hanya bisik-bisik yang berubah menjadi tangisan. Beberapa ibu-ibu mulai menghapus air mata dengan kerudung. Bahkan Pak Arsal pun memalingkan wajah, tak sanggup menahan perasaan. Tiba-tiba seorang pemuda yang sebelumnya mencibir, maju ke depan. Ia menunduk pada Rangga dan Naila, lalu minta maaf sambil berlutut. Menyusul beberapa warga lain yang menyadari kesalahannya. Namun Rangga hanya menggeleng pelan. "Saya tidak dendam. Justru saya berterima kasih. Karena kalian semua telah menjadi bagian dari ujian hati saya." Saat itu, desa Sinarjati benar-benar diam. Tak ada lagi yang bicara. Tak ada lagi tawa. Hanya hening yang menyesakan. Karena ternyata, pria yang mereka remehkan, justru jauh lebih terhormat dari yang selama ini mereka puja. Malam menjelang di desa Sinarjati. Lampu-lampu gantung di halaman rumah Pak Lurah mulai menyala, menerangi meja-meja yang kini tak lagi dipenuhi tawa sinis, melainkan bisikan pelan dan ekspresi menyesal. Suasana pesta pernikahan yang tadinya penuh rasa ingin tahu berubah jadi sunyi dan penuh rasa bersalah. Tapi Naila dan Rangga tetap berdiri tegak, menyapa tamu satu persatu, seolah tak pernah menyimpan dendam sedikitpun. Pak Lurah Arsal yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Di hadapan semua warga, ia berdiri di sisi Rangga dan berkata, "Saya, sebagai ayah Naila, mengaku, saya sempat salah menilai.
Tapi hari ini, saya bangga, karena putri saya ternyata lebih bijak daripada saya sendiri. Warga terhenyak. Seorang tokoh terpandang sekelas Pak Lurah mengaku salah di depan umum adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan untuk Rangga, saya minta maaf karena pernah meremehkanmu. Lanjut Pak Arsal sambil menatap mata menantunya. Kau telah menunjukkan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh jas, tapi oleh ketulusan. Rangga tersenyum, lalu memeluk mertuanya. Suara gemuruh kecil terdengar. Beberapa warga mulai menepuk tangan, pelan, tapi penuh rasa hormat. Sementara itu, Bu Ratna, yang sebelumnya menolak hadir di pelaminan, akhirnya muncul dari dalam rumah. Ia membawa sebuah nampan kecil berisi kalung emas milik keluarga turun-temurun. Ini warisan ibuku, ucapnya sambil menyerahkannya ke Naila. Aku simpan untuk hari istimewa, dan hari ini aku tahu, kamu benar-benar pantas menerimanya. Naila memeluk ibunya erat. Isak tangis pecah di antara keduanya. Beberapa wanita yang menyaksikan ikut menyeka air mata. Tapi kejutan malam itu belum selesai. Ayah Rangga kembali maju dan mengumumkan bahwa malam itu, ia secara resmi akan menyerahkan salah satu unit usaha tambang kepada Rangga sebagai hadiah pernikahan. Dan kantor pertamanya akan dibangun di desa ini, di Sinarjati. Ucapnya mantap. Warga mendadak bersorak. Anak-anak kecil menari. Para pemuda yang tadi mengejek sekarang berebutan minta foto. Bahkan tukang nasi goreng yang mangkal di depan rumah Pak Lurah ikut memberi bonus porsi kepada para tamu yang membeli. Namun di tengah euforia, Naila memegang tangan Rangga dan membisikkan, "Jangan berubah ya. Aku jatuh cinta sama Rangga yang sederhana, bukan Rangga yang jadi bos." Rangga menoleh dan menjawab, "Justru karena kamu, aku bisa tetap jadi Rangga yang dulu. Dunia boleh berubah, asal kita tetap saling jaga hati." Malam itu, pelaminan sederhana di halaman rumah berubah menjadi simbol pelajaran paling mahal yang pernah desa itu terima. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang status, tapi tentang keberanian seorang perempuan muda mencintai seseorang dari hati, dan tentang seorang pria yang rela jadi, bukan siapa-siapa, demi mencari cinta sejati. Namun malam itu belum selesai. Di balik senyum dan pelukan, terselip satu kejadian yang membuat semua orang menangis. Kejadian itu muncul saat Naila dan Rangga masuk ke kamar pengantin. Sebuah rahasia lama akhirnya terbongkar di sana. Malam semakin larut. Bintang mulai bermunculan di langit desa Sinarjati, seolah ikut menjadi saksi kisah cinta paling tak biasa yang pernah terjadi di sana. Setelah pesta usai dan para tamu pulang satu persatu, hanya tinggal suara jangkrik dan semilir angin malam yang menemani langkah Naila dan Rangga menuju kamar pengantin mereka. Kamar itu sederhana. Tidak dihias berlebihan seperti biasanya. Di atas kasur putih, terhampar seikat bunga melati dan selembar kain batik tua, warisan keluarga dari pihak Naila. Di sudut ruangan ada jendela kecil, menghadap ke halaman belakang tempat angin bertiup pelan. Tapi ada sesuatu di kamar itu yang langsung menarik perhatian Naila begitu pintu ditutup. Sebuah kotak kayu tua tergeletak di atas meja kecil. Kotak itu tampak tua, penuh debu, tapi tertutup rapi. Di atasnya ada sebuah catatan kecil bertuliskan, "Untuk Naila, dari seseorang yang selama ini kamu cintai, meski kamu belum tahu siapa dia." Naila menoleh ke Rangga. "Ini, darimu." Rangga tersenyum tipis. "Buka saja." Dengan tangan sedikit gemetar, Naila membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat, lusinan kertas usang, tertulis tangan, lengkap dengan tanggal. Surat-surat itu berasal dari setahun lalu, waktu Rangga pertama kali datang ke desa. "Waktu aku pertama kali lihat kamu bantu ibu-ibu di posyandu, aku langsung nulis surat ini," ucap Rangga pelan. "Tapi aku simpan. Karena aku tahu, aku bukan siapa-siapa di mata semua orang. Jadi aku cuma berani mencintaimu dalam diam." Naila membuka surat pertama. Tulisannya sederhana, tapi tiap kalimatnya menusuk hati. "Aku lihat kamu tertawa di balik kerudung biru. Dan entah kenapa, aku pengin jadi orang yang bikin kamu tertawa setiap hari." Surat berikutnya lebih dalam. Tentang saat Naila pernah menolong seorang anak pengamen yang jatuh di pasar,
Dan Rangga menyaksikannya dari jauh. Aku tahu kamu bukan cuma cantik, tapi kamu tulus. Dan saat itu aku makin takut mendekat, karena orang sepertiku, mana mungkin bisa bersanding sama bidadari sepertimu. Naila tak bisa lagi menahan air matanya. Ia duduk pelan, menggenggam tangan Rangga erat-erat. Kamu, selama ini mencintai aku dalam diam. Rangga mengangguk. Dan setiap surat itu aku tulis sambil berdoa. Kalau memang kamu jodohku, semoga suatu hari kamu bisa baca surat-surat ini. Suasana kamar itu berubah sunyi. Tak ada suara selain detak jantung dan isak pelan dari Naila. Ia memeluk Rangga. Kencang. Bukan karena baru mengenal suaminya, tapi karena baru menyadari betapa dalam cinta yang ia terima malam itu. Tiba-tiba, Rangga berdiri, membuka saku jasnya yang kini tergantung. Ia mengeluarkan secarik foto lama. Foto seorang anak kecil yang berdiri di depan rumah sakit desa, dengan balutan perban di kepala. Kamu tahu ini siapa? Tanya Rangga. Naila menatap foto itu lama. Matanya membesar. Ini, aku. Rangga tersenyum. 12 tahun lalu, kamu pernah kecelakaan kecil di jalan raya depan pasar. Aku yang nolongin kamu. Waktu itu, aku cuma anak sopir tambang yang sedang libur. Naila tertegun. Ia bahkan nyaris lupa kejadian itu. Kamu pingsan. Aku gendong kamu sampai ke klinik desa. Dan waktu kamu sadar, kamu bilang satu kalimat. Rangga meniru suara kecil Naila waktu kecil. Makasih ya, kamu pahlawan aku. Sejak saat itu, Rangga mengaku selalu menyimpan wajah Naila di kepalanya. Ia mengikuti jejak Naila diam-diam lewat media sosial, berita desa, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Sinarjati dengan identitas berbeda. Malam itu, Naila menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya benar-benar penuh. Bukan hanya cinta yang ia terima, tapi takdir yang ternyata sudah disusun sejak lama oleh skenario terbaik dari Allah. Dan di luar kamar itu, desa Sinarjati tertidur dalam keheningan. Tapi dalam hati setiap warganya, terpatri satu pelajaran besar. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Karena kadang, harta paling berharga tersembunyi di balik pakaian paling lusuh.